idola itu penting ya. Idola yang baik-baik ya. Idola itu bisa menjadi patokan, panduan supaya kita bisa menjadi seperti mereka. Kita contoh yang baik-baik, menjadi sebuah lecutan juga untuk menjadi lebih baik. Kali ini saya akan bicara tentang idola ya. Banyak sekali yang bertanya ke saya, Mas Helmi, idolanya siapa ya? Kalau kita bicara idola ini agak lucu gitu ya, dan berubah-berubah juga dari waktu kita kecil sampai sekarang. Kalau sekarang mungkin saya udah nggak punya lagi idola. Jadi lucu aja. Kadang-kadang mungkin juga makin sadar kalau manusia itu ya memang tidak ada yang sempurna, tapi bagaimanapun kita pasti punya idola, terutama pada saat waktu kecil. Ya, idola itu kadang-kadang demikian mempengaruhi hidup kita. Kita perhatikan apa yang terjadi kepada mereka dan kadang-kadang menjadi inspirasi juga. Ya, kalau saya ditanya siapa orang pertama yang menjadi idola saya harus mengaku yaitu Insinyur Soekarno ya, proklamator Indonesia. Jadi saya ingat betul ya, saya dulu waktu SMA, saya pun bisa menirukan tanda tangannya Soekarno yang bagus itu, tegas dan bagus. Saya dulu beruntung pernah menjadi salah satu finalis pelajar teladan nasional. Waktu itu saya mewakili Sumatera Selatan, satu orang satu waktu itu, dan tahun 1980 ya. 27 orang, karena waktu itu masih ada 27 provinsi, termasuk provinsi yang baru Timor Leste, ya kami dikumpulkan di Hotel Asta. Lucu juga gitu. Waktu itu kita mengisi sesuatu, polling gitu, ya, dan kita bertanya-tanya gitu, dan paling banyak ternyata yang diisi siapa yang menjadi idola itu adalah Insinyur Soekarno. Mungkin semangat proklamasinya, perjuangannya, pinternya, jago ngomongnya, ya gantengnya itu menjadi inspirasi yang sangat luar biasa ya. Itu yang saya akui idola saya yang pertama ya, waktu dari kecil. Tapi di event tersebut, pemilihan pelajar teladan nasional itu juga menarik. Ada tokoh kedua yang tidak kalah banyaknya menjadi idola kita pada saat itu. Itu dan menjadi idola kedua saya. Saya pernah bertemu dengan beliau, orang yang jenius, sangat pintar, sangat nasionalis, inventor gitu. Waktu bertemu itu bicara berapi-api gitu, dengan mata melotot gitu, penuh dengan antusiasme, menginspirasi kita agar kita mengejar pendidikan setinggi mungkin. Ya, waktu itu beliau, waktu kami temui pada bulan Agustus tahun 1980 itu, ya beliau adalah Menristek. Ya, teman-teman pasti bisa menebak, beliau adalah Pak Habibie. Ya, wah, saya pengagum Pak Habibie, ya, dan memang beliau adalah seorang guru bangsa, seseorang yang sangat luar biasa, penggemarnya banyak banget. Saya pernah bertemu dengan Pak Habibie. Saya waktu itu pernah mau membuat kuis ya, setelah waktu pelajar teladan itu saya pernah membuat kuis ya, sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu. Saya ingin membuat kuis pencarian orang paling pintar se-Indonesia. Saya adu kuisnya, kuis masternya saya dan Tantowi Yahya. Menarik juga tuh, ada kuis yang dipandu oleh duo Yahya, dan saya kasih judul itu adalah Next Habibie. Pesertanya profesor, doktor, siapapun dia gitu. Kita adu pengetahuan umumnya. Dan saya sempat bertemu dengan beliau ya. Dan pesan beliau justru membuat saya shock, karena dia bilang Habibie bukan orang pintar saja, tetapi Habibie adalah orang yang sangat mendamba cinta. Ya, kita tahu bahwa cintanya kepada Ibu Ainun demikian luar biasa. Jadi Pak Habibie menolak untuk digambarkan hanya kejeniusannya saja, tetapi bahwa rasa cintanya dia kepada tanah air dan juga kepada almarhumah istrinya Ibu Ainun Habibie adalah, dia berharap itu menjadi sebuah monumen yang juga
dikenang orang. Dan beberapa bulan kemudian film Ainun dan Habibie meledak, ditonton oleh mungkin lebih dari 6 juta orang. Karena orang melihat sosok Pak Habibie, ya seorang tokoh bangsa, ya yang sangat luar biasa, ya punya prestasi, punya kontribusi kepada bangsa, dan tetap ya sampai akhir hayatnya memberikan keteladanan yang sangat luar biasa. Jadi tokoh kedua yang menjadi idola saya adalah Pak Habibie. Tapi di SMA juga saya menemukan idola ketiga. Agak konyol sebenarnya. Orang nggak banyak tahu, saya dulu waktu di SMA itu berkegiatan terutama dalam bidang sastra. Saya membaca puisi. Saya adalah pemenang lomba baca puisi se-Sumatera Selatan, malah se-Sumatera. Ya, saya juga pernah menjadi juara lomba baca puitisasi Al-Quran antar mahasiswa. Ya, waktu saya tingkat 1 di STAN. Ya, saya waktu itu tergila-gila itu ya dengan seorang penulis novel. Mungkin boleh juga dibilang sastrawan atau juga mungkin tidak. Karya-karyanya waktu itu novelnya novel remaja yang banyak sekali dibikin film. Waduh, keren banget. Tokoh Galih dan Ratna itu dia ciptakan. Ya, yaitu Kang Edi D. Iskandar. Jadi terus terang saya itu adalah pengagum, pengidola dari Kang Edi D. Iskandar dengan karyanya luar biasa. Hampir seluruh novelnya, roman picisan dan semuanya saya baca habis. Dan saya berhayal kepengen jadi Edi D. Iskandar karena namanya waktu itu populer sekali pada saat saya SMA. Tapi suatu saat saya pernah ditegur gitu, dimarahin oleh orang tua saya. Waktu saya ditanya, "Mi, kau nak jadi apa?" Itu kata ayah saya. "Kau mau jadi apa?" Saya bilang, "Saya mau menjadi penulis novel seperti Edi D. Iskandar. Saya mau kuliah di publisistik." Orang tua saya marah. Almarhum ayah saya marah. Dia bilang, "Kau mau kasih makan anak orang apa gitu kalau kau menjadi seorang sastrawan?" Ya begitulah piciknya pendilian orang zaman dulu ya. Bahwa penulis novel itu tidak bisa memberikan nafkah. Ya, saya lucu kalau selalu mengingat itu. Padahal saya kepengen betul sebenarnya. Apalagi dulu ada nama lain juga yang tidak kalah saya kagum, itu Asadi Siregar. Dengan karya-karya yang lebih serius dari Edi D. Iskandar dengan karyanya Cintaku di Kampus Biru, ya, Sirkuit Kemelut, dan beberapa karya-karya yang lain. Tapi saya mengubur mimpi saya untuk menjadi seorang penulis novel. Walaupun berapa tahun berikutnya saya tahu juga bisa menjadi penulis novel walaupun tidak banyak ya. Blok M, kemudian serial Lintar itu ya. Itu adalah karya-karya saya ya. Novel-novel pendek yang kemudian diangkat menjadi film. Ada serial Lintar, ada serial Lola, dan beberapa karya-karya yang lain. Dan lucu juga, pada saat saya bertugas di TVRI, saya bertemu loh dengan Edi D. Iskandar. Saya bilang, "Kang, saya dulu adalah pengagumnya Edi D. Iskandar. Dan saya dulu pernah ingin mengikuti jejak Edi D. Iskandar, jejak Akang. Tapi saya kena marah Kang sama orang tua saya. Dan beliau seneng banget gitu. Dan beliau itu oh gitu ya Pak Helmi. Dan akhirnya habis itu kita berhubungan. Beliau datang waktu itu dengan Pak Parves itu dalam rangka untuk agar TVRI menyiarkan Festival Film Bandung yang alhamdulillah waktu itu kita bisa bekerja sama. Waktu era-era yang sama saya juga mengagumi seseorang bintang film yang kemudian menjadi sahabat saya, yang kemudian juga saya sempat bekerja sama pada saat beliau dipercaya untuk menjadi pembawa acara kuis. Kuisnya saya yang buat. Pulang dari Amerika ya, saya membuat kuis itu dan kebetulan akhirnya ya kuis itu namanya Kuis Lacak Dunia dan diserahkan hostnya kepada teman saya ini yang dulu saya sangat kagumin. Pada saat SMA siapa coba yang tidak kepengen menjadi seperti dia? Ya dipuja di mana-mana, banyak orang yang ingin menjadi seperti dia. Tai lalatnya pun banyak ditiru orang, rambutnya ditiru, kumisnya ditiru, ya. Kamu pasti bisa menebak ya, yaitu Rano Karno. Wih, itu adalah bintang film remaja paling top sepanjang masa menurut saya ya. Dan Rano Karno itu hebat menurut saya. Waktu kecil hebat. Waktu kecil dia udah menjadi main film. Sidul
anak Betawi kalau nggak salah ya, dia udah main sebagai anak kecil dan kemudian di remaja dia habis filmnya Romi dan Yuli semua ya dibintangi Leonardo Carlo dan kemudian menjadi dewasa. Taksi tetap juga menjadi idola ya, dan kemudian kami bersahabat pada saat yang tadi saya bilang saya bekerja di Ibu Ani Sumadi dan bertemu dengan Rano dan kami terus bersahabat ya, sering berhubungan ya. Jadi itu adalah idola saya keempat. Setelah itu lama saya tidak punya idola. Mungkin manusia begitu ya, makin tua makin sulit mengidolakan orang lain. Atau makin tahu kita bahwa manusia tidak sempurna. Saya pernah mengidolakan satu tokoh dari Amerika Serikat yang waduh kagum banget saya. Hebat, atletis, kaya, jagoan, keren gitu ya. Sempurna hampir ya, yaitu Michael Jordan. Ya, Michael Jordan yang saya bilang inilah pemain basket terbaik sepanjang masa yang pernah lahir di dunia. Ada yang mengatakan pemain basket terbaik di planet kali, terutama pada saat main film Space Jam. Ya, ganteng. Saya tidak beruntung ya karena saya tidak sempat menginterview beliau. Saya udah menginterview cukup banyak bintang-bintang NBA, mulai dari Charles Barkley, Clyde Drexler, ya kemudian Kenny Smith. Kemudian berapa nama Karim Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, Magic Johnson saya wawancarai 3 kali, tapi saya tidak berhasil mewawancarain Michael Jordan. Pada final NBA tahun 95 kalau tidak salah, saya sempat mewakili SCTV untuk mengcover langsung di Chicago, ya, dan saya udah minta untuk menginterview tapi tidak dapat. Akhirnya saya cuma melihat ya Michael Jordan keluar dari locker menuju mobilnya yang diparkir di luar. Mobilnya adalah sebuah Ferrari merah dengan kalau nggak salah tulisannya Air One gitu ya. Jadi dan saya cuma lihat melintas, wangi, keren, pakai jas utuh gitu. Padahal ada kebayang main NBA itu ya, dari locker ke mobil itu paling jaraknya 200 meter, tapi mereka dress up. Ya, Michael Jordan lewat. Wow, ya untuk saya seperti apa gitu. Dan di belakangnya ada Dennis Rodman yang juga dengan rambut warna-warni dan berpakaian wanita. Dan momen itu tidak akan pernah saya lupakan. Dan saya kemarin yang menganggap Michael Jordan adalah seorang yang sangat sempurna, ternyata belakangan punya masalah-masalah juga ya, punya persoalan-persoalan keluarga, persoalan-persoalan lain gitu yang menurut saya akhirnya ya sudahlah. Jadi kalau mengagumin seorang kan tidak perlu terlalu berlebihan juga. Padahal dulu saya semua atribut lengkap, dasi, patungnya, fotonya, posternya Michael Jordan, sepatunya saya beli, jersinya saya beli, dan saya nggak tahu itu di mana. Terakhir paling ya ada orang keenam yang saya kagumin. Karena keren, mainnya bagus, juga seorang atlet, ganteng, dikagumi oleh banyak perempuan, ya charity, ya dia banyak sekali beramal, membantu orang lain, termasuk mengangkat anak, salah satu anak Indonesia yang waktu itu kena bencana di Aceh ya, Martunis kalau tidak salah namanya, ya bisa ditebak. Idola saya terakhir itu adalah Cristiano Ronaldo, orang Portugis ya, yang kemudian pindah ke Manchester United. Jadi cinta saya kepada Manchester United juga dipenuhi, juga diikuti oleh karena saya suka banget dengan Cristiano Ronaldo. Bacanya itu karena dia orang Portugis ya, sebenarnya Cristiano Ronaldo ya. Dan nama Ronaldo itu ya saya tahu dari ceritanya karena orang tuanya sangat mengagumi Presiden Amerika Ronald Reagan, makanya namanya menjadi Ronald atau Ronaldo yang dalam bahasa Portugis adalah Ronaldo. Ya tapi tidak terlalu seperti dulu saya mengagumin tokoh-tokoh sebelumnya, wajar-wajar saja, tetapi saya adalah pengagum Cristiano Ronaldo. Kemanapun dia pergi saya ikutin, ya termasuk kalau ditanya tim Spanyol mana yang saya sukai, saya akan jawab Real Madrid. Kenapa? Karena di situ pernah bermain Cristiano Ronaldo. Kalau ditanya tim Italia mana yang saya sukai, saya akan jawabnya pasti Juventus karena Ronaldo pernah bermain di sana. Ya.
Saya pernah ke Bali, ternyata dia punya merchandise ya, CR7 gitu, dan saya sempat membeli, saya sering memakainya di mana-mana. Jadi itulah saya pikir kalau ditanya idolanya saya gitu, mulai dari kecil sampai saya sekarang, saya ngaku bahwa makin dewasa, makin tua saya, makin kehilangan keinginan untuk mengagumin orang secara berlebihan. Mungkin rata-rata orang begitu. Kita sadar betul bahwa tidak ada manusia yang sempurna, tapi saya pikir idola itu penting ya. Idola itu bisa, idola yang baik-baik ya. Idola itu bisa menjadi patokan, panduan supaya kita bisa menjadi seperti mereka. Kita contoh yang baik-baik, menjadi sebuah lecutan juga untuk menjadi lebih baik. Siapakah idola kamu? Ya, mungkin ada yang sama dengan saya, tapi saya percaya betul. Ya, silakan komen di Helmi Yahya Bicara. Kita banding-bandingkan. Ya, silakan memiliki idola yang lain dengan pertimbangan sendiri-sendiri. Bye-bye.